Langkah-langkah yang kita ambil sebelum kita membuat kesepakatan di kelas masing-masing di kelompok A maupun kelompok B. Yang pertama itu kita rapat dengan Dewan Guru, kita membuat kesepakatan. Setelah itu baru menuju ke kelasnya masing-masing, Bu Nakti di kelompok A dan Bu Sri di kelompok B. Sebelum membuat kesepakatan kelas itu, guru-guru menyiapkan terlebih dahulu peralatan, alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat kesepakatan kelas. Yang mana alat yang kita gunakan, bahan dan alatnya itu kita membuat yang pertama kertas warna. Kertas warna itu yang bisa ditempel buku. Jadi nanti langkah-langkahnya anak-anak itu menulis di kertas yang sudah dibagikan oleh Bu Guru, kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat tidak hanya guru tapi melibatkan semua peserta didik. Jadi usulan itu bukan dari bu gurunya tapi dari anak didik kita. Jadi untuk kelompok A itu anak-anak yang mengusulkan, nanti bu gurunya, nanti Bu Nakti yang menuliskan, karena untuk kelompok A belum bisa Bu ya dengan tulisannya. Tapi untuk kelompok B yang masih butuh bantuan dituliskan sama bu gurunya, dan yang sudah bisa menulis sendiri. Langkah-langkahnya di dalam kelas itu bu guru membuat kesepakatan yang disepakati oleh anak-anak bersama-sama. Kemudian diskusi bersama antara Dewan Guru dan anak-anak. Kemudian setelah diskusi, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibuat untuk kesepakatan kelas tersebut. Misalkan kesepakatan kelas rapi, bersih dan nyaman. Kelas rapi, bersih dan nyaman itu meliputi apa saja? Misalkan sampah, menaruh sepatu di rak sepatu, merapikan mainan setelah digunakan untuk bermain, merapikan pojok baca setelah anak-anak membaca, nanti dirapikan seperti itu. Itu untuk kelas bersih, rapi dan nyaman. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati ini pembiasaan saling yang benar, santun sama bu guru. Misalkan pada saat penyambutan di depan kelas atau di gerbang, saling dengan benar sama bu guru. Kemudian pada waktu pulang, saling dengan benar dengan ibu guru. Itu saling menghormati. Kemudian untuk anak-anak, bilang minta maaf ketika anak itu salah. Yang ketiga, anak itu apabila diberi mengucapkan terima kasih. Nah, itu kesepakatan kelas yang kedua, yang poin saling menghormati. Dan yang poin ketiga itu terkait adab makan dan minum atau pembiasaan makan dan minum yang benar. Di mana dalam adab makan dan minum itu anak-anak cuci tangan dulu sebelum dan sesudah makan. Makan sambil duduk, minum sambil duduk, berdoa sebelum dan sesudah makan. Disitulah kesepakatan yang kemarin kita buat bersama-sama dan disepakati. Itu langkah-langkahnya. Kemudian setelah langkah-langkah itu tercapai, anak-anak sudah menuliskan, anak-anak sendiri yang menempelkan di papan tulis, kemudian ibu guru yang memberikan keyakinan, memberikan makna dari disiplin positif yang sudah dibuat anak-anak itu. Maknanya apa? Dari kelas rapi, bersih dan nyaman. Tujuannya, dampaknya nanti anak-anak terbiasa melakukan kedisiplinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Setelah anak-anak terbiasa setiap harinya seperti itu, dampak positifnya apa? Dampaknya yaitu anak-anak punya tanggung jawab. Nah, itulah dampak yang kita hasilkan dari disiplin positif. Memang kita melatih disiplin anak, kita itu diawali dari diri kita sendiri ya. Dan sebelum kita menyuruh pada anak, memang betul diawali dengan maaf.
matur nuwun nggih, mugi-mugi apa yang disampaikan tadi yang ditanamkan tentang disiplin positif pada lembaga pendidikan nggih berjalan dengan lancar dan dari anak-anak menjadi kebiasaan yang baik ya, bisa melaksanakan disiplin positif pada lembaga pendidikan dan dari wali murid pun ikut mendukung dari disiplin positif yang ada di TK Kelurahan Wijaya.